Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fi daraini amin. Salatu nataiji ro'isiyatin. Salatu nataijin ro'isiyatin. Ini kita ngaji bagian yang ke-12. Bagian yang ke-12 artinya kita ngaji pakai streaming ini yang ke-12. Yang ke-12 itu adalah salatu nataijin ro'isiyatin, adalah perihal tentang 3 temuan utama. 3 temuan utama. Jadi setelah kita mengkaji dan mengkaji kitab ini, mengkaji dan menganalisis tentang al-matlabul awalu, tentang topik yang pertama. Kitab ini topik yang pertama menjelaskan tentang al-jam'u bainas sabati wa tatawuri. Bagaimana mengintegrasikan, mengcombine, mengumpulkan, mengembedidkan antara hukum yang tetap dan hukum yang tetap dengan keadaan yang terus berkembang. Atau topik yang pertama ini mengumpulkan, mengintegrasikan tentang khosotal madhabi wan nidhomi, doktrin-doktrin tertentu dan sistem. Bagaimana antara sistem dan doktrin itu bisa menyatu. Bagaimana tentang hukum sabat dan tatawur itu juga bisa menyatu. Nah, ini ringkasannya atau natijahnya hasil dari analisis ini dari al-matlabul awal. Topik yang pertama itu ada salatu nataijin ro'isiyatin. Ada 3 temuan utama. 3 temuan utama. Nah, 3 temuan utama ini apa saja? Ayo kita bahas dari bab matlab al-awal, dari topik yang pertama ini menghasilkan 3 hal utama. Menghasilkan 3 utama wanahlusu, dan kami menyimpulkan mindiro satina dari kajian studi ini, dari studi kita ini, fi hadzal matlabi, dalam topik ini kita menyimpulkan ila salatina ta'ijin ro'isiyatin. Kita mendapatkan simpulan 3 temuan utama. 3 temuan utama. Jadi topik yang pertama kita bahas ini, kita menyimpulkan ada 3 temuan utama dalam min dirasatina, dari studi kita ini. Apa itu? Yang pertama, an-natijatul ula, bermula. Temuan hasil yang pertama
bahwa anna siyasah al-iktisadiyah al-islamiyah hiya siyasatun thabitatun wa khalidatun fi usuliha allati la tartabitu bi marhalati tarikhiyatin muayyanatin au bitatawuri askalil intaji. Itu temuan pertama. Anna siyasah al-iktisadiyah al-islamiyah, sesungguhnya Islamic Economic Policy, kebijakan ekonomi Islam atau kebijakan ekonomi ketuhanan, siyasah iktisadiyah al-ilahiyah, kebijakan ekonomi ketuhanan. Kalau di Indonesia itu berarti disebut kebijakan ekonomi Pancasila, karena dalam Pancasila dilandasi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Itu ya bermula siyasa iktisadiyah Islamiyah itu siyasatun thabitatun, kebijakan yang tetap, kebijakan yang konsisten, tetap, wa khalidatun fi usuliha, dan langgeng, tidak lekang karena waktu, khalidah, tidak lekang karena waktu, fi usuliha, dalam asalnya, pondasinya, pokoknya, allati la tartabitu, yang allati la tartabitu, yang tidak ditautkan, dikonektingkan, dilingkan, link, yang tidak ditautkan bimarhalatin tarikhiyatin muayyanatin, dengan fase spesifik history, dengan fase sejarah tertentu, au bitatawuri askalil intaji, atau dengan perkembangan askal bentuk produksi. Kalau di ekonomi konvensional kan ada fase-fasenya. Fase revolusi industri, yaitu askal intaj. Nah, kalau di dalam ekonomi ketuhanan, prinsip dasarnya, mabadi dan usulnya, hukum Tuhannya, itu tidak ada relasinya dengan sejarah tertentu. Artinya apa? Memang keluar dari Tuhan, dari Allah, begitu. Kemudian kita ikuti, kita bersama-sama taat dari turunnya hukum itu. Turunnya hukum itu dari Allah, dari Tuhan. Maka dalam hal siyasah thabitah itu termasuk la tartabitu, yang tidak terkoneksi dengan bimarhalati tarikhiyatin muayyanatin. Tidak karena hanya pada zaman khilafah khalifah atau khilafatul rasyidin, tidak hanya berlaku pada zaman khilafah Utsmaniyah, tidak, tapi dari turunnya ya sampai sekarang khalidatun fi usuliha, langgeng
tidak lekang karena waktu, terus berjalan. Bukan karena juga bitatawuri askalil intaji, bukan karena berkembangnya alat produksi. Alat produksi kan berkembang terus. Dari orang memproduksi api dengan batu, sekarang korek. Dari orang memproduksi makanan, nyelep padi pakai batu digiling, sekarang sudah pakai askalul intaj yang berkembang. Dari orang ngambil ikan hanya pakai pancing, sekarang ngambil ikan dikeruk pakai kapal, pakai jaring. Dari orang mengambil mining, tambang emas, tambang batu bara, itu ngurek pakai tangan dipikul, orangnya dirantai biar tidak bisa pergi kemana-mana, untuk ngambilin itu dipaksa, itu sampai berkembang jadi teknologi modern. Nah, kebijakan ekonomi Islam tidak ada tautannya, linknya, tidak ada connectingnya, latar tabitu bimarhalatin tarihiyatin muawiyanatin, yang semacam itu. Ini natijah hasil dari temuan studi bab pertama, yaitu matlab topik al-jam'u baina tsabat wa tatawur. Wahuwa ma abarona anhu bistilahin, wahuwa bermula temuannya ini, temuan yang tidak ada connecting dengan tarihiyah muayyanah, itu mah sesuatu hal abarona yang kami ungkapkan, abarna yang kami ungkapkan, ekspresikan, anu darima bistilahin, dengan istilah al-madhabul iktisadil islamiyil wahid as-solih likulli zaman wa makan. Pengarang kitab ini menjelaskan bahwa topik pertama matlab al-jam'u baina tsabat wa tatawur menghasilkan analisisnya, studinya, bahwa matlab yang di atas ini kita menjelaskannya dengan istilah al-madhabul iktisadil islami, istilah madhab doktrin ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan al-wahid yang satu, as-solih likuli zaman, yang sesuai pada tiap-tiap zaman, wal makan dan tempat, wa makanin dan tempat, likuli zamanin wa makanin, sesuai dengan setiap zaman dan tempatnya. Wahia fi nafsil waqt, wahia bermula siasah iktisadiyah islamiyah yang siasatun thabita wa khalida fi usuliha, fi nafsil waqt, dalam waktu yang sama, itu siasatun murunatun wa mutatawiratun, kebijakan yang fleksibel, flexibility policy, kebijakan yang fleksibel, flexibility policy, wa mutatawiratun, dan kebijakan yang berkembang, mutatawirah berkembang,
fi tatbiqatiha, dalam penerapannya, dalam aplikasinya, li usulin wa mabadi'il islamil iktisadiyah, pada dasarnya, asalnya, dan wa mabadi'il islami, dan prinsip-prinsip Islam, wa mabadi'il islamil iktisadiyah, dan prinsip-prinsip ekonomi Islam, Islamic Economic Principle, bihasabi mutatallibati kulli mujtama'in, dengan sesuai dengan kebutuhan kulli mujtama', setiap mujtama' masyarakat, bihasabi mutatallibati kulli mujtama', sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Wahua bermula kaunuhu bihasabi mutatallibati kulli mujtama', itu ma sesuatu abarna yang kami telah ungkapkan, anhu dari ma, kami ungkapkan, kami jelaskan, bistilahi, dengan istilah ta'addudun nudhumil iktisadiyatil islamiyati bihasabi dzurufiz zaman wal makan. Kata penulis kitab ini bahwa kaunuhu bihasabi mutatallibati kulli mujtama', dia menjelaskan dengan istilah ta'addadan nudhumu al-iktisadiyatu al-islamiyah bihasabi dzurufiz zaman wal makan. Ta'addada menjadi banyak, apa anudhumu sistem-sistem, apa nudhumul iktisadiyah islamiyah, sistem islami ekonomi, Islamic economic system menjadi banyak karena bihasabi dzurufiz zaman wal makan, karena melihat tergantung pada dzuruf, keadaan, zaman, waktu, wal makan, dan tempat. Jadi temuan kajian matlab yang pertama ini menemukan bahwa kebijakan ekonomi Islam pada hukumnya mabadi dan usulnya tetap, tapi pada tingkat aplikasi dan model penerapannya bisa berkembang. Maka dengan diistilahkan di sini dengan istilah ta'addadan nudhumul iktisadiyatul islamiyah bihasabi dzurufiz zaman wal makan. Sistem Islamic economic atau sistem ekonomi ketuhanan atau sistem ekonomi Pancasila adalah ta'addadan nudhumu. Sistemnya itu, sistem ekonominya bisa banyak karena atas perbedaan kondisi zaman, waktu, dan tempat. Bihaitsu takhtalifun namadij, sekiranya takhtalifu berbeda apa an-namadij model-modelnya,
awit tatbiqat atau aplikasinya, penerapannya. Wa inna fi itoril usulil mabadi'il iktisadiyah al-islamiyah, sesungguhnya dalam kerangka asal dan prinsip ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, ail madhab al-iktisadi al-islami, maksudnya doktrin ekonomi Islam. Jadi contohnya begini, hari ini Gubernur Anies menerapkan kebijakan PSBB yang kedua. Pertama PSBB, kedua kemarin apa? Kedua apa? Apa namanya? PSBB transisi. Nah, sekarang yang ketiga PSBB lagi. Hukumnya itu satu. Hukum Tuhannya satu. Yang thabitah mabadi wal usulnya satu, yaitu menjaga jiwa. Hifdzun nafas afdolu maqasidis syariah. Menjaga jiwa adalah hal yang paling utama dalam syariah. Nah, sekarang pro kontra ini. PSBB atau ekonomi. Karena orang yang bagian kelompok berpendapat agar ekonominya jalan, itu omongannya Gubernur Anies kemarin menghilangkan uang 300 triliun. Wih, 300 triliun loh. Jadi hanya ngomong besok hari Senin, berarti hari ini, akan saya terapkan lagi PSBB karena corona di Jakarta berkembang. Tambah. Nah, tiba-tiba setelah ngomong kayak gitu, pasar itu anjlok 5%, kira-kira yang hilang uangnya 300 triliun. Harga indeks turun semua, kira-kira 5%. Nah, orang yang ekonom ini protes. Mestinya kebijakannya nggak begitu. Orang itu butuh makan, butuh hidup. Nah, berarti ini ada tadorub, ada tabrakan, situasi tabrakan antara pikiran pertama yang pro terhadap PSBB itu ada punya pikiran awalnya menjaga jiwa adalah hal yang paling utama. Kelompok yang kedua, ekonomi hal yang paling utama. Dua-duanya utama. Karena yang kelompok kedua beralasan takut pada corona mati. Tapi tidak makan juga bisa mati. Ya sama-sama karena takut mati juga. Tapi cara berpikirnya, treatmentnya beda-beda. Nah, untungnya atau dalam kebijakan ekonomi ketuhanan seperti ini, itu bisa beda-beda dalam penerapannya. Maka Wali Kota Tangerang Selatan, walaupun penduduknya sana yang pada ke Jakarta, tidak sama dengan kebijakannya gubernur. Begitu pula Depok, Bogor, nggak sama tuh Jawa Barat.
Nah, inilah yang disebut di sini ta'adda dan nudumil iktisadiyah al-islamiyah biasa biduruf zaman wal makan. Ini temuan dalam kajian matlab al-awal yang pertama. Temuan yang kedua dalam matlab al-awal yaitu al-jam'u baina tsabat wa tatawur adalah an-natijah atsaniyah, bermula temuan yang kedua, hasil temuan yang kedua, hasil yang kedua itu an inna siyasal iktisadiyah al-islamiyah, inna siyasatal iktisadiyah al-islamiyah, sesungguhnya Islamic Economic Policy, kebijakan ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan, itu tajma'u bainal mantiki syakli al-mujarrodi wal mantikil jidali, yaitu menyatunya antara logika formal al-mujarrad yang abstrak, menyatunya logika-logika formal wal mantikil jidali dan logika dialektis, dialektikal logik. Jadi formal logik dan dialektikal logik. Jadi dalam hal hukum Tuhan mabadi dan usul itu tetap, dalam aplikasinya bisa beda-beda. Itu temuan pertama. Temuan kedua, topik ini menghasilkan bisa hukum Tuhan yang tetap dengan penerapan yang berbeda-beda itu bisa mengumpulkan antara logika-logika yang al-mujarrad, yang abstrak, logika-logika formal yang abstrak dengan logika yang dialektis. Logika-logika dialektis kayak tadi itu alasan-alasan kenapa harus PSBB lagi. Dijawab karena bahwa menjaga jiwa adalah tujuan syariah yang utama. Nah, itu dialektis, logika-logika dialektis dalam ketika mau mengaplikasikan dengan logika-logika formal yang masih abstrak, semuanya masih abstrak. Ini ngomong dengan adanya di PSBB, ekonominya hilang, ekonominya runtuh. Nah, ini mengumpulkan antara logika-logika yang abstrak dengan logika-logika yang dialektis, itulah kebijakan ekonomi Islam atau kebijakan ekonomi ketuhanan, ad-dialektiki. Bal anaha aktsaru siyasat iktibaron di tanah kudatil ijtimaiyah haitsu takhtalif an-namadij awit tatbiqat al-iktisadiyah al-islamiyah bi ikhtilafil buldani wa bi ikhtilafil usuri. Ini bal anaha, justru itu sesungguhnya asiyasah al-iktisadiyah al-islamiyah itu aktsaru siyasati iktibaron, paling banyak kebijakan-kebijakan yang mempertimbangkan, yang terus-menerus mempertimbangkan, kebijakan yang mempertimbangkan litana kudotil ijtimaiyah atas kontradiksi sosial
haitsu takhtalifun namadid, sehingga kebijakan-kebijakan yang terus mempertimbangkan kontradiksi tanakudot, kontradiksi masyarakat. Jadi setiap kebijakan pasti ada kontradiksi. Contohnya ya ini, kebijakannya Gubernur Anies tentang PSBB sekarang, ya kontradiksi. Ada di medsos bilang orang tidak paham ekonomi, maka orang mau suruh makan apa? Disuruh lockdown terus, nggak boleh kerja apa-apa, mau makan apa? Wah, yang tentang berpikir ekonomi terus ngomong, dengan cara kayak kemarin saja nyari kehidupan susah, ya apalagi suruh diem lagi di rumah. Nah ini namanya aktsarus siyasat iktibaron litanaqudatil ijtimaiyah. Jadi kebijakan ekonomi ketuhanan ini adalah paling banyaknya kebijakan yang mempertimbangkan. Jadi dipertimbangkan antara dua hal yang kontroversi. Litanaqudatil ijtimaiyah dipertimbangkan. Jadi maka kalau Anda nanti jadi orang pengambil kebijakan, baik Anda jadi pimpinan perusahaan yang besar, pimpinan sebuah negara, pimpinan sebuah wilayah, bupati, gubernur, sebelum bikin kebijakan itu harus membuat banyak iktibar, mempertimbangkan litanaqudatil ijtimaiyah, dilempar ke publik dulu, baru diputuskan nanti. Setelah dipertimbangkan publik bagaimana, nanti akan muncul banyak alasan-alasan yang mantikil syaklil mujarad dan mantikil jidali. Mana yang jidali, yang hanya jidali doang, hanya yang penting beda gitu. Jadi ada orang ngasih alasan yang penting beda aja, itu jangan diikuti. Tapi harus benar-benar iktibaron, ngambil pertimbangannya itu litanaqudatil ijtimaiyah pada kontradiksi sosial, haitsu takhtalifu sehingga berbeda an-namadzij, model-model, awit tatbiqatil iqtisadiyah atau penerapan Islamic economic bikhtilafil buldan, dengan perbedaan negara-negara wa bikhtilafil usur, dan perbedaan zaman. Ini. Jadi kalau ada tadoru dan tanaqudot antara pendapat-pendapat, disitulah sesungguhnya momen untuk iktibar, untuk mempertimbangkan. Momennya di situ. Karena dalam hidup, memimpin sebuah masyarakat, memimpin sebuah bangsa, tidak akan mungkin dua kepala bisa satu sama. Apalagi 258 juta suruh sama semua pikirannya, nggak mungkin. Nah, karena nggak mungkin, pasti punya pikiran dan alasan berbeda, maka kita sebagai pemimpin harus iktibaron litanaqudatil ijtimaiyah haitsu takhtalifu an-namadzij. Itu. Fal iktisadul islamiyyu yajma'u baina thabati min haitsu usuli wa baina tatawur min haitsu tatbiqati, fa inna ma yatimu dzalik fi jidaliyah khosoh bihi yang faridu wa yatamayyazu biha mimma ya'tabiru fi nadrina nuqtah khilaf as-siyasah, nuqtah khilaf asasiyah bainal Islam wa kafatil madhahibi wa nudumi wal wada'iyyati as-sa'idah.
Wal iktisadul islami bermula ekonomi Islam, Islamic economic idza jemau ketika mengumpulkan baina sabat antara hukum-hukum yang tetap min haits usulihi dari segi pondasinya asalnya wa baina tatawur dan antara perkembangan, menyatukan antara asal dan perkembangan min haits tatbiqatihi dari hal aplikasinya, pelaksanaannya. Fa inna ma yatimu dzalik, karena sesungguhnya bisa sempurnanya penyatuan antara hukum asal yang tetap dengan sistem yang terus berkembang, bisa sempurna yang demikian karena di dalam kondisi fi jidaliyah khosoh. Nah ini karena ada dalam argumen-argumen yang khusus, private argumen. Jadi ketika ada orang yang berbeda pendapat, kayak tadi, yang berpendapat ngikut model Pak Anies PSBB, atau yang ngikut pendapat kelompok yang satunya tidak PSBB tapi jangan terlalu mengekang orang untuk tidak melakukan usaha-usaha ekonomi, karena kalau nggak melakukan usaha-usaha ekonomi mati juga nanti. Nah, ini dialog dua hal yang terus-menerus kayak gini. Fa inna ma yatimu dzalik fi jidaliyah khosoh. Itu akan bisa sempurna dalam jidaliyah khosoh, dalam dialog ini. Jadi kalau saya nanti, atau kalau kamu nanti, atau kalau santri-santri saya ini nanti pada jadi pemimpin, baik presiden, menteri, ketua NU, apa saja, munculkanlah jidaliyah khosoh, karena itu bisa yatimu dzalik. Jadi yang tadi iktibaron ditadorub, yang bisa dari konflik pemahaman yang berbeda, biar tetap dimunculkan. Bihi dengan jidal, dengan jidaliyah khosoh, yang faridu wayatamayyazu biha, yang faridu memposisikan sendiri, punya posisi sendiri, wayatamayyazu dan bisa berbeda biha dengan jidaliyah, mimma yaktabiru dari hal-hal yang dianggap finadrina dalam pandangan kita, dianggap nuqtota khilafi asasiyatin, akan poin mendasar dari perbedaan. Nuqtota khilafi asasiyatin, poin mendasar dari perbedaan. Bainal Islam, antara Islam, wakafatil madhahibi, dan seluruh doktrin-doktrin, wan nudumi, dan sistem al-wadaiyah as-saidah yang berlaku. Sistem-sistem wan nudumil wadaiyah dan bentuk sistem-sistem as-saidah yang berlaku. Jadi temuan yang kedua, bahwa ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila ini yang dalam hukum Tuhannya satu, tetap itu aja, tapi dalam aplikasinya penerapannya bisa beda-beda. Itu nanti ketika ada konflik pendapat
yaitu ketika ada tanakudot watadorum, itu disitulah letaknya sesungguhnya untuk bisa iktibaron. Dalam jidaliyah khosoh itulah sesungguhnya letaknya untuk kita bisa mengambil sesuatu yang tepat. Karena setiap orang pasti punya reason dan alasan sendiri. Ini dalam hal kasus ijtihadi. Kasus kebijakan-kebijakan yang sifatnya ijtihadi. Ijtihadi itu yang ijtihad. Seperti penerapan PSBB ini. Jadi penerapan PSBB ini Bima dari Bogor aja nggak sama dengan Anies. Airin Tangerang Selatan nggak sama Gubernur Anies. Depok juga begitu. Nah, inilah jidaliyah khosoh yang kemudian nanti harus menemukan mana yang paling sesuai dan top. Jadi tidak boleh Gubernur Anies patok bangkrung begitu yang paling benar, itu juga tidak boleh. Begitu pula yang tidak sama pikirannya patok bangkrung, ngetenteng itu saja juga nggak bisa begitu. Karena ini proses jidaliyah khosoh yang bisa menemukan positioning yang faridu wayatamaya zubiha. Nanti kemudian bisa menemukan reason yang menyendiri, yang berbeda. Yang kemudian itulah yang dilaksanakan. Mimma ya'tabiru finadrina nuktota khilafin asasiyatin bainal Islam wa kafatil madhahibi wa nudumil wad'iyah hasaidah. Zalika bermula hal itu tadi bisa al-jamu baina sabat wa tatawur dalam rangka mau memutuskan sebuah kebijakan harus ada jidaliyah khosoh. Annal Islam sesungguhnya Islam iryukiru mengakui siapa apa Islam mengakui at-tatawur akan perkembangan. Development itu diakui oleh Islam. Wakafat tanaqudot dan seluruh kontradiksi dalam berangkat pikiran itu diakui dalam Islam, diakui. Jadi pemimpin tidak boleh kita mentang-mentang. Diktator tidak boleh. Karena dalam hal tatawur wa kafatat tanaqudot, pikiran yang beda-beda yang bisa kontradiksi itu yukiru, itu diakui dalam Islam. Islam mengakui tanaqudot itu al-maujudah yang ada fil hayati dalam kehidupan. Fa'inau karena sesungguhnya Islam yang mengakui tatawur wa kafatat tanaqudot itulah ya'malu ala juhdin, tidak bekerja atas hanya untuk menyangkal, tidak hanya menyangkal saja. La ya'malu ala juhdin, tidak bekerja hanya untuk menyangkal au nafyi ihdaha atau untuk meniadakan salah satunya. Nah, inilah hebatnya agama Islam, kebijakan ketuhanan. Yang tanaqudot itu harus ada, muncul, dan kita bisa ngambil keputusan dan kesimpulan tidak asal ala judin au nafyi ihdaha, tidak asal kita mempunyai keputusan yang beda
yang menyangkal, yang tidak sama dengan mayoritas misalnya, nggak begitu. Bukan itu caranya. Au nafi ihdaha, atau menafikan salah satunya. Yang penting jangan itu, nggak begitu. Kalau ada dua atau bahkan lebih pendapat, itulah jidaliyah khosoh yang nanti akan menemukan sesuatu. Asal jidaliyahnya itu produktif, saling menghormati, dan untuk menuju pertimbangan yang paling bagus. Iktibaron, pertimbangan yang paling bagus dan sesuai. Lihasabil akhar sya'nisa iril madhahibi wa nudumil wada'iyah. Karena untuk hal lain, lihasabil akhar, untuk hal lain, lihisabil akhari sya'nisa iril madhahibi, untuk hal lain dari seluruh madhab, wanudum, dan sistem-sistem al-wadiyah, dan bentuk sistem-sistem. Bal ya'malu alal mu'amah, dan bekerja atas penyelarasan mu'amah baina tilkal mutanaqidot, antara hal-hal yang kontradiksi itu. Nah ini, jadi adanya beda pendapat itu dibutuhkan, karena itu nanti akan untuk mengambil keputusan yang paling kuat. Adanya tanakudot itu tobi'iyah. Adanya beda pandangan itu tobi'iyah. Nah, tugas agama, tugas kebijakan ekonomi ketuhanan, tugasnya ya'malu alal mu'amah baina tilkal mutanaqidot. Ini yang paling penting, yaitu tugasnya ya'malu, melaksanakan alal mu'amah, untuk penyelarasan. Jadi dua pikiran atau tiga pikiran yang berbeda-beda diselaraskan, kemudian setelah selaras, pikiran sama, ambil keputusannya. Itulah namanya Islamic Economic Policy, kebijakan ekonomi ketuhanan, kebijakan ekonomi Pancasila. Itu begitu tuh prosesnya, harus paham. Jadi tidak asal gebak-gebuk, tidak setuju, digebuk, nggak begitu. Nggak setuju itu, mereka nggak setuju, itu sebuah alat untuk mengukur pendapat kita itu sorih, sohih apa tidak, baik atau tidak. Jangan yang berbeda langsung digebuk. Itu sebagai alat ukur. Untuk karenanya yang bekerja adalah ya'madu alal mu'amah baina tilkal mutanaqidot. Bagaimana menselaraskan antara hal-hal yang mutanaqidot, yang tabrakan-tabrakan itu. Fahiyya finadrihi, maka bermula mu'amah finadri dalam pandangannya, kama khalaqaha wa aradaha Allahu ta'ala. Bagaimana kita mencari keselarasan dalam hal pikiran yang berbeda-beda untuk ngambil keputusannya, itu sebagaimana Allah menciptakan, wa aradaha, dan Allah menghendakinya. Wa aradaha, dan menghendakinya siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala seperti contoh kasalibil mujibi lita'awuni wa takamuli la litasorui wal iktitali. Ini adanya tadi beda pendapat tadi, yang kita sebagai pemimpin untuk melaksanakan ya'malu alal mu'amah
bainatil kal mutanaqidot, itulah yang dikehendaki oleh Allah dan Allah maui dicontohkan sebagaimana kalau dalam listrik ini ada hukum positif, ada hukum negatif. Kasalibi seperti hukum negatif, wal mujibi dan hukum positif. Hukum negatif dan positif dua-duanya dibutuhkan. Bukan saya cari yang positif aja, yang negatif enggak. Nah, kalau enggak di listrik ini enggak negatifnya dicantolin, ya enggak akan ada listrik, gitu loh. Jadi dialog antara orang yang berbeda pandangan dan pendapat, itulah yang dimaui oleh Allah, yang diingini oleh Allah. Ini santri harus pahami ini, jangan asal jeplak. Waliyakum nggak tahu hukum. Kasalibi wal mujibi, itu sebagai contohnya negatif dengan positif. Dua-duanya dita'awun untuk saling ta'awun. Jadi kalau ada kabel negatif dengan kabel positif dicolokkan menjadi listrik, itu ta'awun, itu namanya. Untuk tolong menolong, watakamul, dan untuk saling takamul. Jadi saling integrasi, saling menyempurnakan. La litasoro, bukan untuk berantem. La litasoro bukan untuk berantem. Walal iktitali, dan bukan untuk saling membunuh. Jadi adanya tadorub dalam hal jidaliyah tadi, itu dua-duanya dibutuhkan. Seperti butuhnya listrik pada kabel salibi wal mujibi li ta'awun wa takamul. Tidak la li tasoro wal iktita. Ini hasil daripada kajian bab pertama, yaitu bab al-jam'u baina tsabat wa tatawur. Ini hasil yang kedua. Hasil yang ketiga, natijah atsalitsah, hasil yang ketiga, ya'tabiru al-hallu al-iktisadiyyu ala nahwi ma sanara islamian biqadri ma yuwaffiqu baina mukhtalifil masalihi allati ta'tabiruha tilkal madzahib wan nudumi al-wad'iyah mutadharibah. An-natijah tsalitsah, temuan hasil yang ketiga, ya'tabiru ala hilu, ya'tabiru mempertimbangkan apalah halu, solusinya, al-halul iktisadi, solusi ekonomi, ala nahwima, sebagaimana hal, contohnya hal-hal sanaro yang kita akan melihatnya. Islamian, baik dilihat dari secara Islam, biqadri ma yuwafiqu, dengan ukuran bagaimana sesuatu hal yuwafiqu, merekonsiliasi, reconcile baina mukhtalifil masalih, antara kemaslahatan yang berbeda, kebaikan yang berbeda, alati ta'tabiruha, yang mempertimbangkan padanya apa tilkal madzahib, doktrin-doktrin itu, wanudumi al-wada'iyah, dan model-model sistem mutadharibah yang kontradiktif. Nah, kebijakan itu pasti ada yang menentang, yang berbeda cara pandang pikirannya. Ini
temuan yang ketiga, ajaran Islamnya adalah biqadri ma yuwaffiqu baina mukhtalifil masalih allati ta'tabiruha tilkal madzahib wan nuzumi al-wad'iyah mutadoribah. Harus bisa merekonsiliasi antara dua pandangan yang berbeda atau lebih, reconcile. Jadi kalau Anda jadi gubernur kayak Pak Anies, jangan ujuk-ujuk PSBB, nggak boleh ujuk-ujuk kayak gitu. Karena harus benar-benar yuwafaqo baina mukhtalifil masalih. Jadi didiskusikan benar-benar. Apalagi jangan memutuskan karena merem semedi terus putusin kayak gini, nggak begitu juga. Kalau dalam kebijakan publik harus secara Islamian biqadri ma yuwaffiqu baina mukhtalifil masalih allati ta'tabiruha. Jadi yang dikaji itulah kemaslahatan di antara banyak hal, argumen-argumen. Contohnya katadorub al-mufrad, katadorubi al-muftarodi. Sebagaimana tadorub, pertentangan, al-muftarodi, yang tabrakan. Sebagaimana pertentangan al-muftarodi yang diasumsikan baina maslahatil fardi, antara kemaslahatan individu, wa baina maslahatil jamaah, dan antara kemaslahatan jamaah, publik, sosial, bareng-bareng. Itu kadang-kadang ada tadoru, ada ketidaksamaan dalam berpikir ketika ada kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan ifrod, kepentingan fardi, dan kepentingan maslahah umum. Sama-sama untuk maslahah. Fardiyah sama kepentingan jamaah saja udah beda. Wa katadorub al-mutawahimi, dan seperti konflik atau tabrakannya sebuah paham, al-mutawahim, sebuah paham, bainal masalihil madiyah, paham antara kemaslahatan materi, wa bainal hajatir ruhiyah, dan antara kepentingan rohani. Awil tilzam al-khuluqi, atau antara komitmen moral, al-iltizam al-khuluqi, komitmen moral, wasumu'ir ruhi, dan antara komitmen spiritual yang transenden. Spiritual yang transenden. Mimma kana sababan, mimma dari suatu hal, karena yang ada, apama itu sababan menjadi sebab, fil hululit ta'asufiyati, dalam solusi yang sewenang-wenang, solusi yang sewenang-wenang, allati taqaddamaha, yang mempresentasikan, mempersembahkan padanya apa tilkal madzahib, doktrin-doktrin itu, wanudumi, dan sistem al-wadiyah, wanudumil wadiyah, dan model-model sebuah sistem. Wadadikal ittirab, bermula pergolakan itu, diskusi itu yang tadi beda-beda pendapat, alladzi yu'anihi, yang bisa membuat menderita padanya apa al-alamu alam, bisa babi muntoliqatiha, karena sebab starting point, karena sebab starting point al-khoti'ah, yang keliru, yang salah. Jadi starting point pandangan itu akan menyebabkan beda pandangan dan beda pendapat.
berangkatnya dari mana dulu, starting point itulah yang paling penting. Jadi kalau sekarang lagi ada pendapat kayak gini, PSBB atau tidak PSBB, ketika ada dua kelompok pendapat besar yang berbeda, lihat saja starting point-nya cara berpikir. Starting point cara berpikir itu yang akan membedakan. Alladzi yu'anihil alamu bisababi muntaliqatiha al-khati'ah. Alam ini bisa jadi menderita, tidak baik, itu karena sebab cara pandang pertama kali. Contohnya kayak gini, Gubernur Anies melihat cara pandang pertamanya adalah menjaga jiwa adalah yang paling utama. Nah, itu namanya point of view yang pertama, pandangan pertamanya, yaitu muntoliqah, starting point pandangan pertama. Nah, tapi kelompok yang satunya dia mengatakan ekonomi yang utama, tapi tetap selamat. Gimana caranya? Tetap selamat, tapi ekonomi harus jalan. Nah, nanti dengan argumen-argumennya itulah dua-duanya direkonsile. Ma yuafiqu baina mukhtalifil masalih, direkonsile ini. Nah, inilah alhamdulillah kehebatan para ulama-ulama kita sudah menentukan cara berpikir, cara berdebat, cara berantem, cara mengambil kesimpulan sudah diajari. Dari zaman Quran turun, karena Qurannya bilang fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. At-tanazu itu adalah asyadul ikhtilaf. Jadi kalau ada pandangan yang berbeda, tanazu, syiddatul ikhtilaf, itu harus farudu ilallah, berpikir lagi, dikembangkan, disatukan, diargumentasikan. Jangan asal diktator dalam ngambil policy. Inilah kita diajari untuk begitu. Adanya jidaliyah itu diikuti karena itu akan membuat yang faridu wayatamajjaju biha, akan bisa menghasilkan satu yang berbeda dari yang pikiran-pikiran yang berbeda itu. Nah, asal usulnya orang bisa-bisa pendapat itu karena mempunyai view yang pertama, alati taqaddamaha tilkal madzahib wan nudum al-wadiyah, itu bisa babi muntoliqatiha. Jadi karena cara berpikir pertamanya, starting point pertamanya itu yang membedakan. Biasanya begitu. Maka kita sebagai pemimpin, Anda sebagai pemimpin, dan Anda semua pemimpin, santri-santri saya baik yang sudah tinggal di pesantren walaupun masih sedikit, tapi karena ini ngaji santri saya yang tinggal di pesantren kan ini sudah kayak keluarga. Kayak keluarga itu artinya kamu jangan keluar-keluar. Kalau yang keluar-keluar nggak boleh di sini lagi. Karena nanti takutnya ngambil corona di luar, menular di dalam. Jadi yang keluar-keluar nanti dilihat, dibatasi, nggak boleh masuk lagi udah. Yang sudah di dalam, di dalam. Yang kalau mau keluar nggak boleh masuk lagi. Kenapa? Karena nanti kamu kena corona di luar, di sini nularin, kamu kena semua, mati semua, gimana? Menakutkan itu. Jadi harus hati-hati semua. Catetin, yang tukang keluyuran jangan boleh masuk ke kamar. Udah gitu. Karena ini lagi PSBB. Itulah kita akan mengkaji bagian berikutnya.
Ini adalah bagian yang ke-12. Besok akan mengkaji bagian yang ke-13. Bagian yang ke-13 ini akan mengkaji tentang al-matlabus tsani. Topik yang kedua yang judulnya al-jam'u bainal maslahataini al-khassah wal 'amah, mengumpulkan antara dua kemaslahatan, yaitu kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus. Al-khassatat taufiq wal muwazanah bainal masalih al-mutadharibah, atau bagaimana spesifik rekonsiliasi secara spesifik, wal muwazanah bainal masalih al-mutadharibah, dan bagaimana besok kita akan membahas tentang tawazun, balancing dalam kasus kemaslahatan yang kontradiktif, seperti kontradiktifnya melihat PSBB hari ini yang point of view-nya, cara starting point berpikirnya awalnya yang berbeda. Kita akan teruskan besok bagian yang ke-13. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.